Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian, yaitu para viewer, para subscriber channel Spiritual 21 dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa memberikan kita rahmat, kesehatan, dan rezeki yang banyak, sehingga kita bisa menapaki kehidupan dunia ini dengan baik dan nanti untuk bekal di akhirat. Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu sebuah ilmu spesial, yaitu rahasia ritual ilmu gaib berjalan di atas air. Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Ilmu berjalan di atas air adalah sebuah ilmu gaib yang pernah kita dengar keberadaannya, baik dari cerita orang-orang dulu atau kita melihat dalam film-film kolosal Indonesia yang mereka, para aktor itu seolah-olah bisa berjalan di atas air. Dari hal tersebut ada sebuah pertanyaan. Apakah benar ada ilmu berjalan di atas air tersebut? Kemudian, apakah ilmu itu real atau hanya ilmu settingan? Nah, kita akan jelaskan pada video kali ini, yaitu bagaimana prosesi ritual ilmu tersebut sesuai dengan apa yang kami ketahui selama ini berdasarkan referensi literatur yang kami miliki. Kita akan bahas dengan beberapa poin agar lebih bisa dipahami oleh para pemirsa sekalian. Beberapa poin tersebut yang kita bahas yaitu yang pertama adalah pengertian ilmu gaib. Poin yang kedua adalah perbedaan ilmu gaib dengan ilmu sulap. Poin yang ketiga, rahasia ritual ilmu gaib berjalan di atas air. Poin yang keempat, pesan-pesan spiritual. Untuk itu, silahkan simak videonya terus sampai selesai agar pemahaman Anda sempurna. Kita menuju ke poin yang pertama, yaitu pengertian ilmu gaib. Ilmu gaib yaitu sebuah pengetahuan-pengetahuan yang mempelajari hal-hal gaib yang tidak bisa dinalar atau difikir dengan logika. Ilmu gaib ini sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu sudah ada sejak zaman nabi-nabi. Perkembangan ilmu gaib sendiri tidaklah pesat seperti ilmu pengetahuan pada umumnya, mungkin seperti ilmu kedokteran ataupun ilmu tentang biologi dan lain sebagainya, dikarenakan memang hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang benar-benar mendalami dan mempelajarinya. Ilmu gaib sendiri tidak diajarkan pada kurikulum sekolah-sekolah formal, baik SMA maupun perguruan tinggi di Indonesia. Bukti bahwa ilmu gaib itu ada adalah banyaknya kitab-kitab peninggalan mereka yang sampai saat ini masih ada, baik kitab-kitab dari Barat maupun Timur Tengah ataupun dari Indonesia sendiri. Akan tetapi hanya khalayak tertentu atau orang-orang tertentu saja yang memang memilikinya, dan kitab tersebut tidak dibuka untuk khalayak umum. Nah, kita menjawab pertanyaan tadi, yaitu apakah ilmu berjalan di atas air itu ada? Jawaban saya adalah ada. Kemudian apakah ilmu itu
real atau hoax atau settingan? Jawaban saya, ilmu tersebut ada yang real asli dan ada yang settingan. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu perbedaan ilmu gaib dan ilmu sulap. Ilmu gaib dan ilmu sulap itu sangat berbeda pemirsa, jadi Anda tidak boleh menyamakannya, dan inilah perbedaan-perbedaannya. Perbedaan yang pertama yaitu ilmu gaib. Ilmu gaib itu menggunakan ritual-ritual tertentu, misalnya seperti puasa, wirid, ataupun bahkan ada yang menggunakan sesajen. Sedangkan ilmu sulap itu tidak membutuhkan hal-hal tersebut. Yang dibutuhkan dalam ilmu sulap adalah latihan, keterampilan, dan teknik-teknik tertentu. Kemudian yang kedua, dalam ilmu gaib itu ada yang namanya amalan ataupun mantra yang harus dibaca. Sedangkan dalam ilmu sulap itu tidak ada yang namanya mantra. Kemudian yang ketiga, ilmu gaib itu bekerja secara sembunyi-sembunyi dan untuk tujuan tertentu saja, dan sulit dibuat untuk tontonan ataupun atraksi hiburan di depan publik. Sedangkan ilmu sulap itu memang dikhususkan untuk tontonan ataupun hiburan dan atraksi-atraksi memukau di depan publik. Jadi bedanya itu. Kemudian yang keempat, biasanya ilmu gaib itu berhubungan dengan makhluk halus ataupun roh-roh tertentu. Sedangkan ilmu sulap itu tidak ada hubungannya dengan makhluk-makhluk tersebut sama sekali. Kemudian yang nomor 5, ilmu gaib itu tidak memakai gimmick atau memakai trik. Sedangkan untuk ilmu sulap itu memakai trik atau memakai gimmick. Nah, itulah perbedaan-perbedaannya. Semoga pemirsa sekalian bisa mengetahuinya. Nah, membahas tentang ilmu berjalan di atas air tadi, kalau dari sudut pandang ilmu gaib itu memang ada ritual-ritualnya tertentu. Tapi kalau dari sudut pandang ilmu sulap, ada ilmu berjalan di atas air itu menggunakan trik-trik tertentu. Untuk trik dari ilmu sulap tersendiri ketika berjalan di atas air, itu triknya yaitu mereka itu yang kami ketahui biasanya menggunakan sejenis kaca. Jadi ketika ada kolam, kemudian di kolam tersebut ada kaca yang sepanjang kolam itu. Kemudian seseorang itu berjalan di atas kaca tersebut, sehingga kalau dilihat seolah-olah orang itu berjalan di atas air. Kemudian kita masuk ke poin ketiga, yaitu tentang ritual ilmu gaib berjalan di atas air. Untuk ritual ilmu ini itu tidaklah mudah pemirsa. Akan kami ambilkan dari referensi kami di sini, yaitu siapapun bagi yang ingin memperoleh ilmu berjalan di atas air, itu yang pertama adalah kalian harus membuat sebuah wifik. Yang wifiknya seperti ini, kita tampilkan di sini. Nah, kalian harus membuat wifik seperti ini. Kemudian wifik tersebut lalu digantung pada dahan pohon delima yang bercabang 4. Dan pada musim hujan jangan sampai kehujanan. Setelah digantung tadi, lakukanlah puasa selama 7 hari dengan badan selalu suci, pakaiannya juga suci, dan tempatnya juga suci. Tidak boleh menanggung hadas terkena najis. Selama menjalankan puasa itu harus membaca sebuah amalan qasam setiap selesai sholat fardu 40 kali. Dan pada malam hari itu dibaca 100 kali, yaitu di tempat yang sepi, yang sudah ada persiapkan, yang mana tempat itu adalah suci dari najis.
Kemudian pada malam ketujuh atau malam terakhir, seseorang yang melakukan ritual ilmu ini akan melihat cahaya yang sangat terang di tempat Anda menyepi tersebut. Pada saat itu Anda yang ritual ini itu harus mengatakan, "Hai, perlihatkan dirimu agar aku dapat melihatmu." Kemudian tidak lama akan muncul 4 makhluk halus di hadapan Anda. Mereka berkata dengan bahasa isyarah yang artinya, "Apakah gerangan yang Anda harapkan dari kami?" Kemudian Anda harus mengatakan kepada mereka, "Saya mengharapkan agar Anda memberi ilmu kepadaku." Lalu setelah itu kemudian muncul lagi 4 makhluk halus, sehingga jumlahnya menjadi 8 makhluk halus. Lalu katakan kepada 4 makhluk yang pertama, "Siapakah mereka itu?" Belum sempat mereka menjawab, muncul lagi 4 makhluk halus lagi. Jadi jumlahnya semua ada 12 makhluk halus, yang mana di tangan mereka ada sebuah buku atau sebuah kitab. Lalu katakanlah kepada malaikat yang terakhir muncul itu, "Saya mohon Anda semua mengikuti kemauan saya." Mereka pun lalu berkata dengan bahasa isyarat yang artinya, "Apakah gerangan yang Anda inginkan?" Maka Anda harus mengatakan, "Saya mohon Anda mau berbicara dengan jelas kepada saya." Setelah mereka berbicara kepada Anda memakai bahasa yang jelas, maka mintalah kepada mereka agar mau memberi ilmu atau mau mengajari ilmu tentang berjalan di atas air. Nah, setelah itu nanti Anda akan diajari oleh ke-12 makhluk tersebut melalui buku yang mereka bawa. Dan itulah pemirsa ilmu berjalan di atas air, yang mana dapat kita simpulkan bahwa ilmu tersebut memang ada dan bisa diritualkan. Nah, akan tetapi ada hal-hal yang perlu kita pahami, yaitu kita beranjak ke poin yang terakhir, yaitu pesan-pesan spiritual. Pesan yang pertama, Anda tidak harus mempercayai keterangan-keterangan kami tadi. Hal tersebut itu kita jadikan saja sebagai pengetahuan. Saya sendiri pun tidak melakukan ilmu tersebut, karena ritual yang kami jelaskan tadi termasuk kategori jenis ritual yang sangat tinggi, yaitu jenis ritual ilmu hikmah, yang mana kita dituntut kebersihan hati dan kebersihan jiwa. Bagi orang awam seperti saya mungkin tidak akan bisa melakukan seperti itu. Itu hanyalah sebagai pengetahuan kita saja, pemirsa, bahwa ilmu tersebut memang benar-benar ada. Bagi Anda yang mungkin penasaran dengan bacaan kosamnya, mungkin Anda nanti bisa datang ke tempat kami dan insya Allah akan kami kasih tahu tentang bacaan kosam tersebut. Begitu. Dan tidak bisa, maaf sekali lagi, tidak bisa kami buka di sini karena hal ini bersifat sangat privasi bagi siapapun. Semoga keterangan-keterangan kami tadi bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya bagi pemirsa sekalian, bahwa segala yang gaib itu memang ada. Dan saya ingatkan sekali lagi, bagi Anda yang menonton video ini, Anda tidak harus mempercayai keterangan dari kami. Itu hanyalah secuil pengetahuan dari kami, yang mungkin kami ini memang masih perlu sekali banyak belajar, dan kami akan terus belajar kepada siapapun yang memang sekiranya pantas untuk kami jadikan guru.
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Semoga apapun keterangan-keterangan kami tadi, apabila ada salahnya, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi berkah bagi kita semua. Mari kita tutup bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.